So Omicron B.1.1.529 is named as a variant of concern because it has some concerning properties. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. Right now, there are many studies that are underway. There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself. Setelah virus COVID-19 varian Delta yang bikin dunia merana, muncul lagi varian baru, Omicron, yang ditetapkan sebagai variant of concern, yang memiliki karakteristik mengkhawatirkan. Memang, penelitian terkait varian baru yang muncul pertama kali di Afrika Selatan itu masih berlangsung. Namun dari dampak yang ditimbulkan, bisa ditarik kesimpulan awal bahwa tingkat penularannya tinggi. Terakhir, virus varian Omicron yang telah mendominasi kasus COVID-19 di Afrika Selatan sudah menyebar ke 23 negara, termasuk negara tetangga kita, Australia. Dari Afrika Selatan, virus yang disebut variant of concern itu sudah sampai di depan pintu rumah negara kita. Ini harus diantisipasi. Jangan sampai kesalahan terjadi berulang. COVID-19 masuk negeri kita karena pintu masuk dari luar negeri saat itu dibuka. Termasuk ketika varian Delta yang bikin banyak negara sengsara. Dari Presiden menekankan kepada kami semua agar betul-betul berhati-hati menyiapkan seluruh langkah mitigasi apabila terjadi gelombang ketiga akibat libur Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu kami akan melakukan beberapa kali rapat untuk persiapan itu, terutama mendorong penggunaan peduli lindungi dan tadi soal vaksinasi. Dan kalau ini terjadi, saya kira kita akan bisa bagus. Dan kalau kita bisa melampaui dan Nataru ini dengan baik pada Januari, saya pikir kita sudah masuk pada endemi, karena pada saat waktu itu saya kira sudah kita harapkan terdapat obat antivirus ini. Tak hanya melarang warga negara asing dari sejumlah negara, per 29 November, pemerintah juga memperpanjang masa karantina bagi WNA ataupun WNI yang datang dari luar negeri. Intinya, varian Omicron jangan sampai lolos. Sebagai varian of concern, Omicron memang menjadi concern banyak orang. Meski belum ada data kasus kematian karena Omicron, kemampuan penularannya yang cepat jelas sangat berbahaya bagi masyarakat yang kendor disiplinnya terhadap protokol kesehatan. Bisa jadi kendornya karena bosan, karena pandemi yang merangsek sejak Maret tahun lalu belum berlalu. Jakarta dan beberapa kabupaten kota di sekitar Jabodetabek yang cukup lama menikmati PPKM level 1, kini naik ke level 2. Saya yakin kita semua sudah lelah berhadapan dengan pandemi COVID-19, namun melihat berbagai perkembangan yang ada dan kepemimpinan Presiden Jokowi, saya yakin kita akan mampu segera mengatasi dan keluar dari pandemi COVID-19 sebagai bangsa dan negara yang lebih kuat. Saya saat ini bersama Menteri Kesehatan sedang berada di Amerika Serikat untuk melakukan pertemuan dengan Merck mengenai Molnupiravir. Selain Molnupiravir dari Merck, saat ini terdapat obat Prosalutamin yang sedang dalam tahap uji coba klinis di Indonesia. Ketiga obat tersebut menunjukkan potensi untuk menjadi obat COVID. Namun saya dapat sampaikan bahwa kita tidak ingin hanya sekedar menjadi pembeli. Kita harapkan menjadi produsen obat tersebut, melakukan kerjasama dan melakukan investasi dan produksinya di Indonesia.